Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan yang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah para siswi Madrasah Aliyah As-Sahih kelas 11 ya. Sudah naik di kelas 11. Semoga ilmu yang di kelas 10 kemarin tidak hilang dan bisa diamalkan serta ilmunya berkah. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya, yang alhamdulillah di tengah pandemi corona kita masih diberikan kesehatan, dan semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali aktif seperti biasanya, sekolah seperti biasanya ya, karena saya yakin sudah mulai pegel ya, harus melalui daring dan lain sebagainya. Semoga Allah segera menghilangkan pandemi ini, amin Allahumma amin. Baik, yang saya banggakan para siswa-siswi kelas 11 untuk bab pertama ya, jadi fikih di hari Sabtu. Bab pertama pada kelas 11 kita akan mengkaji atau belajar soal jinayah ya. Kalau di kelas 10 mungkin sudah paham ya, dasar-dasar ubudiyah, banyaknya di ubudiyah kalau di kelas 10. Kalau sekarang sudah masuk bagian fikih yang jinayah. Jadi seperti yang lalu sering saya sampaikan bahwa fikih itu ada 4 bagian, 4 rubuk kalau bahasa ininya Sundanya, 4 rubuk ya. Jadi ada yang fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, dan terakhir ada fikih jinayah. Yang nanti akan kita bahas ya ini bagian yang keempat, fikih jinayah ya. Apa itu jinayah dan lain sebagainya perihal materi kita nanti akan kita bahas ya, sambil nyantai, sambil ngopi, sambil ulah ngerokok mah, sambil ya gitulah ya, saya bernyantai ini. Baik, kita lihat kompetisi dasar pada jinayah pada bab pertama maksudnya, yakni menelaah ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya. Itu kompetisi dasarnya. Kemudian menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayah. Kemudian menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayah. Kemudian yang terakhir menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayah. Nanti di depan kita pahami apa sih jinayah teh, naon sih di jinayah gitu ya. Kemudian indikator, setelah mempelajari materi, tahu definisi jinayah, tahu macam-macam jinayah ya, ruang lingkup jinayah, siswa diharapkan mampu ya, kalian mampu menjelaskan kembali pengertian al-qatlu, itu bagian dari jinayah nanti, kemudian kisos, kemudian diyat, kemudian kafarat ya. Itu. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan hukum larangan penghilangan nyawa. Sebenarnya sudah ini ya, sudah kebaca apa itu jinayah. Ini ada kaitannya dengan kriminalitas, itu jinayah. Nanti di depan. Kemudian selanjutnya menyebutkan macam-macam al-qatlu, kisos, diyat, dan kafarat. Yang berikutnya menyebutkan hukum kisos. Yang berikutnya indikator yang terakhir, siswa mampu menyebutkan hikmah larangan menghilangkan nyawa, kisos, diyat, dan kafarat. Nah, dari KD dan indikator
Tadi mungkin ada sedikit gambaran ya apa itu jinayat ya. Mungkin gampangannya atau mudahnya itu saya sering bilang kriminal ya, tindak kriminal. Itu jinayah itu tindak kriminal. Mari kita sama-sama telaah apa definisi dari jinayah. Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Hukum pidana itu ya mudahnya. Jadi hukum pidana atau kriminalitas bahasa Arabnya itu jinayah. Ya kalau di hukum Islam itu namanya jinayah, tindak kriminal, tindak melanggar hukum ya, mengganggu hak orang lain ya, menghilangkan nyawa, merampok, kemudian membunuh, kemudian dan lain sebagainya yang ada kaitannya seluruh dengan perbuatan melanggar hukum, melanggar perundang-undangan, itu disebut dengan jinayah. Ada yang bilang jinayah, ada yang bilang jinayat gitu ya. Sama. Nah, secara bahasa jinayah adalah bentuk jamak dari jinayah ya. Bentuk jamak. Jamak itu apa? Jamak itu banyak ya. Ada plural ya. Ya apa itu yang tunggal itu? Ada jamak. Ada plural itu jamak ya. Ada singular, ada plural maksudnya. Itu ya. Ada mufrad, ada jamak. Kalau mufrad itu satu, kalau jamak itu banyak. Jinayah bentuk jamak dari kata jinayah ya, yang berasal dari kata jana yajrihi jinayatan. Itu kalau kalau pernah belajar shorof ya, ada jana yajrihi jinayatan yang artinya itu melakukan dosa. Kalau secara bahasa tadi melakukan dosa. Jinayah ijana yajrihi jinayatan itu artinya melakukan dosa. Itu asal katanya itu jana yajrihi jinayatan itu asal kata. Itu sorofnya gitu. Kalau bahasa Arab kan punya asal kata dia. Jadi ada simai, ada satu lagi ya. Ada dua kalau dalam sorof itu. Ada simai, ada satu lagi lupa namanya. Kalau simai itu memang dia masdarnya itu ya harus dengar dari Arab asli. Tetapi yang satu mustaq ya, tetapi yang satu lagi itu ada perubahan kata. Contoh daraba yadribu dorban gitu ya. Kemudian nasara yansuru nasron dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas di bahasa Arab mungkin ya, ada sorofnya. Jadi jinayah asal katanya jana yajrihi jinayatan yang artinya melakukan dosa. Sekalipun isim masdar itu kata dasar ya. Jadi kata dasar ada yang bilang fil madhi, kata dasar itu ada yang bilang mengatakan masdar. Kata dasar itu artinya kalimat tersebut bisa dijadikan fi'il mudhari, bisa dijadikan fa'il, bisa dijadikan maf'ul ya, dari kata dasar itu. Kata jinayah dijamakkan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Udah masdar tetapi dibuat jamak. Masdar itu dibuat jamak. Apa jamak? Banyak. Kenapa kok demikian? Karena jinayah itu mengandung mencakup segala macam kejahatan atau tindak kriminal. Jadi dia bentuknya jamak. Jadi bisa dipahami ya. Nah, menurut istilah ini yang harus difahami yaitu istilahnya ya. Kalau secara bahasa ya harus tahu, tetapi yang digunakan itu mesti secara istilah. Menurut istilah syar'i, kata jinayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman kisos atau membayar diyat. Apa tadi? Menganiaya badan orang lain tentunya ya, entah dibunuh kah atau dianiaya, paham dianiaya ya, disakiti ya. Ya tapi lahirnya tentunya disakiti ya. Sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman kisos. Sudah melanggar batas kewajaran,
namanya aniaya nggak ada yang wajar ya, semuanya tidak melanggar batas kewajaran, sehingga si orang tadi yang melakukan penganiayaan harus dijatuhi hukuman kisos. Apa kisos? Ya hukuman yang setimpal terhadap apa yang dilakukannya. Orang meninggal dibunuh ya mesti dikisah ya dibunuh. Orang yang menganiaya tangannya dibuntungkan, apa bahasa Indonesia dibuntungkan apa ya? Gitu ya, ya dibalas dengan yang setimpal. Dan berikut itu namanya kisos. Atau tidak kisos, dia pengganti dari kisos, ada yang namanya diat. Ya, diat itu pengganti kisos. Kalau dia tidak mau dikisos ya dia wajib diganti dengan diat. Diatnya ya dibayar ya unta, nanti di depan ada. Nah itu definisi dari jinayah ya. Jadi mudahnya jinayah yaitu tindak kriminal ya. Kalau secara secara gampangnya ya, secara istilahnya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas ya, atau membayar diat. Itu dipahami saja jinayah. Kemudian berikutnya, emang apa sih tujuan disyariatkannya adanya jinayat? Ya, kok ada jinayat? Ya jelas harus ada. Ya, manusia kalau tidak ada syariat yang dalam hal ini jinayah, ya tentu orang akan hukum rimba yang berjalan ya. Orang yang kuat yang hidup, padahal manusia dengan manusia lain tidak boleh sering menabrak hak-haknya masing-masing ya. Harus hidup berdampingan, harus hidup rukun dan lain sebagainya ya, agar kita ya mendapatkan ridhonya Allah. Tujuan disyariatkan jinayah adalah untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Nah, ini salah maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah dulu di kelas 10 itu pernah kita jelaskan ya, kita kaji. Itu ada hifdzuddin, ada hifdzun nafas, ada hifdzun nasl, ada hifdzul mal, ada 5 itu ya. Dan lain itu ada 5 hifdzun. Nah, tujuan disyariatkannya jinayah yaitu tadi akal, harta, jiwa dan keturunan. Ruang lingkup jinayah meliputi berbagai tindakan kriminal seperti pencurian, perzinahan, menuduh seseorang melakukan zina, minum khamr, menghilangkan nyawa dan melukai orang lain, merusak harta orang lain, dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Itu ruang lingkupnya jinayah. Ruang lingkupnya jinayah tadi ya, semua tindak kriminal, baik pencurian, kemudian mabuk-mabukan, perzinahan, menganiaya, dan lain sebagainya. Itu ruang lingkup dari jinayah. Itu yang A ya, pengertian jinayah. Bisa dipahami ya. Nanti silakan yang ada LKS bisa dilihat sama di situ. Kemudian materi selanjutnya yaitu al-qatlu. Nah, ini masuk dalam jinayah itu sendiri. Bagian dari jinayah itu ada al-qatlu. Qatlu ya, alif lam qaf ta lam, al-qatlu. Ya. Apa itu al-qatlu? Pengertiannya al-qatlu adalah menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja ataupun tidak disengaja ya, dengan alat yang mematikan atau alat yang tidak mematikan. Ya, al-qatlu itu bahasa Arab, artinya menghilangkan nyawa seseorang ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja dengan menggunakan alat yang bisa mematikan atau dengan alat yang tidak mematikan. Maksudnya disengaja dengan tidak sengaja gimana? Oh, nanti masuk pada pembagian al-qatlu ya. Nanti di depan. Dengan menggunakan alat yang mematikan maksudnya gimana? Secara umum ya, benda-benda tajam seperti pistol, pisau, pedang, parang, peso, silet, misalkan ya. Itu alat-alat yang digunakan ya, alat-alat yang memang secara umum itu bisa untuk membunuh ya, mematikan. Nah, terus tadi apa?
atau dengan alat yang tidak mematikan. Contoh misalkan yang tidak mungkin lah mematikan ya, digebuk pakai sapu misalkan, kan nggak mungkin secara logika bisa meninggal. Kalau digebuknya pakai parang ya itu kan memang pasti eh, ya membunuh ya, atau di dilempar pakai misalkan baju ya, dilempar pakai sendal, kan itu hal benda-benda yang tidak mematikan secara sebab akibat gitu ya. Jadi kalau kita lempar pakai pedang ya, itu kan kemungkinan alat itu bisa membunuh. Tetapi kalau lempar pakai sendal ya, secara logika kan tidak mungkin. Walaupun hakikat misalnya kita lempar, ketika itu dia ajalnya sudah hilang, nah itu bisa saja. Tetapi secara umum benda yang mematikan itu ya seperti yang tadi saya sebutkan tadi ya. Nah, itu definisi dari al-qatlu. Sekali lagi, al-qatlu adalah menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja atau tidak sengaja dengan alat yang mematikan atau dengan alat yang tidak mematikan. Itu ya definisi dari al-qatlu. Al-qatlu, ingat-ingat. Al-qatlu ini tadi apa kaitan jinayah tadi? Al-qatlu ini bagian dari jinayah. Ya, jinayah emang apa? Jinayah tindak kriminal, tindak pidana gitu ya gampangannya. Tinggal dilihat lagi nanti. Nah, dasar hukum larangan al-qatlu. Ya, kita enggak boleh membunuh orang lain. Namanya membunuh mesti enggak boleh ya. Dalilnya ada dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ya, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Saya ulang. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Di lisan Arab kalau di buku paket ini suka ya gak ada tanda ininya wakofnya. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, membunuh orang yang beriman sesama beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini enggak main-main ya, Allah menurunkan firman-Nya ya, kerasnya larangan untuk membunuh orang lain, membunuh sesama muslim. Wah, ngeri ya kalau akhir-akhir ini banyak sekali kejadian pembunuhan, pemboman. Nah, ini pemboman termasuk pembunuhan ya yang mukmin. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya ada lagi dalam surat Al-Isra ayat ke-33 ya, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sesuatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Oh ya, jadi janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Siapa orang yang diharamkan? Ya orang mukmin, orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, beda dengan memang orang yang itu dia wajar untuk dibunuh, punya hak untuk dibunuh. Apa contohnya? Ya orang yang melakukan zina muhson, itu kan hukumannya itu dirajam ya. Orang yang membunuh ya dengan sengaja itu juga punya hak untuk dibunuh. Kemudian orang murtad misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu. Tetapi janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan. Yang diharamkan oleh kita ya orang-orang yang mukmin, yang taat ya, yang masih sholat, yang tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas dan lain sebagainya. Itulah beberapa ini dalil ya terkait tentang al-qatlu ya. Sangat banyak sekali ayat-ayat maupun hadis Rasul yang menjelaskan tentang akan haramnya yang namanya membunuh ya. Ada hadis Nabi, awwalu ma yuqdha bainan nas yaumal qiyamah fid dima ya. Sungguh perkara pertama yang diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah penghilangan nyawa. Wah, nanti diadili, nanti dipertanggungjawabkan nanti ya. Sungguh naudzubillah ya.
Nggak, jangan sampai ya kita apa namanya, kalau punya dendam, kalau punya apapun itu dan sebagainya ya, minta dilindungi dari Allah dari perbuatan-perbuatan membunuh. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian berikutnya, setelah kita tahu mengenai dalil-dalil al-qatlu ya, ada masuk pada macam-macam al-qatlu. Macam-macam al-qatlu. Seperti tadi saya bilang, definisi dari al-qatlu ada al-qatlu tadi ya, disengaja maupun tidak disengaja. Kita bisa lihat dari beberapa macam al-qatlu di sini. Yang pertama ada istilahnya qatlul amdi. Ingat-ingat qatlul amdi. Apa qatlul amdi? Penghilangan nyawa dengan sengaja. Qatlu artinya membunuh, amdi itu sengaja. Jadi pembunuhan dengan disengaja atau pembunuhan berencana ya. Pembunuhan berencana juga ada ya, istilah pembunuhan berencana yang memang dia punya tujuan ingin membunuhnya dengan sengaja ya, bukan dengan tidak sengaja dia ingin membunuh seorang tersebut. Itu namanya qatlul amdi. Ingat-ingat, namanya qatlul amdi. Nah, apa definisi lengkapnya? Qatlul amdi adalah penghilangan nyawa yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasa dipakai untuk menghilangkan nyawa. Apa contohnya? Pistol. Ya, dia sengaja ingin membunuh orang dengan pistol, atau membunuh orang dengan parang, atau membunuh orang dengan pisau, atau membunuh orang dengan granat misalkan. Nah, dia dengan alat-alat yang memang mematikan dan punya rencana, punya niatan untuk membunuh orang lain. Itu namanya qatlul amdi. Ingat-ingat ya, qatlul amdi. Bagian yang kedua ada yang namanya qatlu shibhil amdi. Qatlu shibhil amdi. Apa maksudnya? Penghilangan nyawa yang penghilangan nyawa tidak disengaja. Penghilangan nyawa tidak disengaja. Sepertinya kebalik ini ya, dalam buku ini harusnya apa namanya, qatlul, sebentar ya, qatlul khata harusnya ya, menghilangkan nyawa yang tidak bermaksud menghilangkan nyawa tetapi karena kelalaian yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain. Misalnya seorang membidik binatang buas tetapi mengenai orang lain, atau orang yang menggali sumur kemudian ada orang lain yang terperosok ke dalamnya sampai meninggal. Sebentar ya. Hanya yang tidak disengaja berlaku nyawa. Ya. Kalau di dalam buku ini qatlu shibhil amdi itu penghilangan yang tidak disengaja. Ya, seperti misalkan kalian berburu ke hutan mana ya, hutan hambalang misalkan. Kalian membawa panah atau apapun itu ya, alat untuk memburu. Ketika kalian ingin melepaskan tembakan atau apa sih yang dipanah ya, panah, ketika dilesatkan, ya, bukan hewan yang kalian tuju tetapi kena orangnya kemudian meninggal. Nah, itu namanya qatlu syibhil amdi, atau tidak disengaja ya. Itu kemudian hukumnya di hukumannya bagaimana? Nanti di depan. Yang tadi pun yang pertama qatlul amdi itu ya, nanti apa hukumannya nanti di depan. Yang terakhir ada yang namanya qatlul khata. Ya, ingat-ingat kembali, ada qatlul amdi, ada qatlu shibhil amdi, ada qatlul khata. Apa qatlul khata? Penghilangan nyawa yang seperti disengaja. Penghilangan nyawa seperti disengaja. Itu perbuatan seseorang yang lazimnya tidak mengakibatkan kematian namun menjadikan kematian. Misalnya orang yang mukul dengan kayu kecil kemudian orang yang dipukulnya itu meninggal dunia. Lala shawab, sepertinya kebalik ya. Yang kedua tadi harusnya qatlul khata, yang sekarang itu shibhul amdi, seperti disengaja. Ya, kok shibhu itu artinya kan seperti. Ya, lala shawab ya. Apa namanya? Wallahu a'lam ya. Jadi yang pertama tadi qatlul amdi itu sengaja,
qadul khata itu tidak disengaja, tersalah ya. Yang terakhir ini qadlu syibhil amdi. Qadlu syibhil amdi itu seperti disengaja. Misalkan begini, ada orang yang mau pakai penggaris tadi ya, kayak apa namanya, seseorang yang apa, ia memberi pelajaran ya, dipukul pakai penggaris misalkan, kan itu enggak secara logika kan enggak mungkin ya dapat mematikan ya. Ternyata saya tadi bilang, saya tadi contohkan ya, ketika menggebuk menggebuk itu, memukul ya, memukul pakai penggaris seorang, pas ajalnya meninggal misalkan, meninggal. Nah, itu namanya syibhul amdi, seperti disengaja. Ya menyakiti ya, tapi menyakiti itu tidak apa namanya, tidak mungkin untuk membunuh dengan alat yang memang tidak untuk membunuh kayak penggaris. Kan nggak mungkin digebuk penggaris masa meninggal, kan nggak mungkin. Nah, kebetulan dia mukul pakai penggaris itu meninggal. Nah, itu namanya qatl syibhil amdi ya. Allah kalau di sini namanya qatl khata. Nanti kita apa namanya, kita pelajari lebih lengkap di pertemuan berikutnya ya. Mungkin hanya itu saja pertemuan pada daring ya, daring hari ini. Semoga bermanfaat. Banyak sekali kesalahan dari saya ya. Nanti tidak ada tugasnya ya, bukan tidak ada, maksudnya tugasnya, maksudnya tidak, itu tidak dikumpulkan, tidak difoto, tetapi tugasnya kalian silakan simpulkan apa yang tadi saya sampaikan ya, dibuat pemetaan tadi, mapping ya. Mapping itu artinya kayak tadi al-qatlu dibagi 3, apa maksudnya apa dan sebagainya ya. Gak mesti harus tulisan. Nanti di buku tulis nama bentar. Tulis nama, kemudian kelas, kemudian tanggal sekarang ya. Nanti ketika masuk insya Allah ya saya nilai. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak sekali kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.